bahwa orang-orang yang berhak mengiringi seorang imam atau yang berdiri di belakang imam yang paling utama atau yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berilmu dan yang bertakwa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Imam Muslim, luruskan dan jangan berselisih, niscaya hati kalian akan berselisih. Hendaklah yang berada di dekatku dan orang-orang yang berilmu dan berakal, kemudian setelahnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian dimanapun berada, senang sekali saya kembali menyapa teman-teman dalam kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, memberikan kesehatan, memudahkan segala aktivitas kita, dan memudahkan segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapakah yang mengiringi seorang imam sholat yang berhak, yang berdiri di belakang imam. Terkadang kita sering melihat di masjid-masjid saat ini, terkadang yang duduk yang mengiringi seorang imam terkadang anak-anak kecil, walaupun belum balik, terkadang belum balik. Maka sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin memperlihatkan video sebagai berikut. فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا. Nah, dari video tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang berhak mengiringi seorang imam atau yang berdiri di belakang imam yang paling utama atau yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berilmu dan yang bertakwa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Imam Muslim, luruskan dan jangan berselisih, niscaya hati kalian akan berselisih. Hendaklah yang berada di dekatku dan orang-orang yang berilmu dan berakal, kemudian setelahnya. Yang maksudnya di sini adalah orang yang dimaksud yang di belakang imam adalah orang yang satu, dia bisa mempunyai hafalan Quran yang baik. Kedua, dia bisa memahami fikih sholat. Apabila ada kesalahan imam maupun gerakan atau bacaan, itu bisa diingatkan. Yang paling berhak mengingatkan imam adalah tentu semua makmum berhak, tapi yang paling pertama yang mengingatkan seorang imam adalah orang yang di belakangnya. Tentu orang yang di belakang imam, orang yang pertama harus mengingatkan apabila imam keliru. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam kitabnya, Abad bin Ka'ab berkata, aku pernah sholat di saf pertama di Madinah. Tiba-tiba ada orang yang menarikku ke belakang, lalu ia berdiri di tempatku. Kais berkata, demi Allah, aku tidak bisa memahami sholatku karena kesal. Setelah selesai sholat, ternyata ia adalah Ubay bin Ka'ab yang menarikku. Dan dia berkata,
hai pemuda, jangan menyusahkan, sesungguhnya ini adalah perintah Nabi SAW kepada kami agar berada di belakang imam. Bagaimana para sahabat mempraktikkan hadis Nabi SAW, hendaklah yang mengiringi adalah orang yang berilmu dan berakal. Jadi kita tahu sahabat Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang mulia, sahabat penghafal Quran. Beliau juga yang menulis, salah satu sahabat yang menulis wahyu, salah satu yang mencatat Al-Quran adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Tentu beliau hafal Al-Quran dengan baik. Jadi pesan dari video ini adalah hendaklah yang berdiri di belakang imam, apabila ada orang yang lebih berilmu dari kita, sudah sepatutnya kita mendahulukan orang itu untuk berdiri di belakang imam. Ini tentu ini sesuai sunnah Nabi SAW. Demikian pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Dukung terus channel ini, support terus, semoga semakin banyak berkarya, semakin banyak memberikan postingan-postingan berfaedah. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.